Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Arwanto dengan NIM 21091387053, yaitu saya dari Prodi D4 Teknik Listrik 2021B. Di sini saya akan menjelaskan transformator. Ya. Di sini ada dua buah foto. Yang kemarin pada tanggal 7 November 2021 saya potret di area kampus Universitas Negeri Surabaya Ketintang. Oke, kita lanjut. Sini apa itu trafo? Nah, di sini saya akan menjelaskan trafo adalah sebuah peralatan tenaga listrik yang digunakan untuk mentransmisikan tegangan dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Nah, selain untuk menurunkan tegangan, trafo juga bisa digunakan untuk menaikkan tegangan atau step up. Besar tegangan pada saluran udara tegangan tinggi, step down, yaitu 150 kV sampai 20 kV. Maka akan ditransmisikan atau diturunkan menjadi 20 kV sampai 220 volt. Yang besar 220 volt ini maka akan disalurkan ke konsumen atau rumah warga. Pada saluran udara tegangan menengah, pada umumnya memiliki sebuah penghantar sebanyak 3 buah atau 3 fasa ya, R, ST, kemudian plus 1 buah grounding, jadi ada 4. Di sini ada gambar ya. Ini adalah dalamnya trafo yang terdiri dari inti trafo, kumparan primer, dan kumparan sekunder. Pada trafo step down, lilitan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. Ya. Jadi lilitan yang merah ini lebih banyak daripada yang berwarna hijau atau kumparan sekunder. Namun diameter kawat yang digunakan lebih kecil daripada kumparan sekunder. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen. Yang pertama ada tiang beton, kedua isolator, ketiga traverse, 4 penghantar, 5 fast cut out atau FCO, ke-6 lightning arrestor, ke-7 transformator, kemudian yang terakhir 8 yaitu grounding. Untuk penjelasan definisinya saya akan menjelaskan di slide berikutnya. Ini yang pertama adalah tiang beton. Ini gambarnya. Tiang beton merupakan tiang yang terbuat dari bahan dasar semen. Nah, dari dasar semen, kemudian pasir dan batu spit, kemudian dicor. Nah, di dalamnya itu ada sebuah kerangka besi baja untuk memperkuat tiangnya nanti. Untuk tinggi tiang pada umumnya adalah 11-12 meter. Tiang beton ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Ya. Untuk kelebihannya adalah umurnya yang tahan lama, kemudian tidak membutuhkan pemeliharaan, dan mempunyai kekuatan yang besar. Untuk kekurangannya yaitu yang pertama berat, ya, tiang beton itu berat, kemudian transportasi sulit, dan perlu alat-alat khusus atau alat berat untuk mengangkatnya. Kemudian yang kedua ada isolator. Nah, di gambar tadi yang ada yaitu isolator tumpu, maka yang saya jelaskan adalah isolator tumpu. Isolator tumpu yaitu merupakan jenis isolator yang memikul beban berupa beban berat penghantar. Jika penghantar dipasang pada bagian atas isolator atau top side dengan sudut kemiringan maksimal 2 derajat. Juga memikul beban tarik ringan apabila penghantar dipasang di bagian sisi atau di bagian leher. Untuk sudut kemiringannya yaitu 18 derajat.
Isolator tumpu itu terbuat dari sebuah kaca atau keramik yang mempunyai tahanan mekanik yang tinggi. Oke, kita lanjut. Kemudian yang ketiga ada traverse. Nah, ini gambarnya adalah penyangga dari isolator. Traverse atau cross arm merupakan komponen jaringan tegangan menengah, yaitu fungsinya sebagai tempat terpasangnya isolator atau sebagai pangkon. Traverse adalah komponen yang terbuat dari bahan baja digalvanisasi yang berbentuk U dan ada juga yang berbentuk persegi panjang. Nah, di antara dua bentuk tersebut memiliki ukuran yang berbeda. Untuk yang pertama yaitu berbentuk U memiliki ukuran 10 kali 5 kali 5 cm, yaitu ketebalannya adalah 5 mm. Kemudian yang kedua, traverse persegi panjang memiliki ukuran 7,5 kali 7,5 kali 7,5 cm. Untuk ketebalannya yaitu sama 5 mm. Traverse dipasang langsung pada tiang beton dengan baut. Jadi pemasangan traverse pada tiang besi harus diikat dengan klep atau mur baut. Nah, besi penyangga harus dipasang pada traverse untuk menjaga agar traverse tidak miring setelah dipasang isolator. Oke, kita lanjut. Nah, yaitu yang keempat ada penghantar atau sebuah kabel, yaitu komponen jaringan distribusi tegangan menengah yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Oke, kita lanjut. Kemudian ada fast cut out atau FCO. Ya, ini komponen ini berada di sebelumnya masuk ke trafo. Ya. Apa itu fast cut out atau FCO? Merupakan komponen jaringan distribusi tegangan menengah yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada lightning arrestor. Nah, itu gambarnya. Ini bagian kanan. Apa itu lightning arrestor? Yaitu komponen jaringan distribusi tegangan menengah yang berfungsi sebagai proteksi terhadap tegangan lebih akibat sambaran petir atau surge hubung, switching charge. Oke, kita lanjut. Nah, sini ada transformator. Ini gambarnya seperti yang saya jelaskan di awal. Transformator atau biasa disebut trafo merupakan komponen jaringan tegangan rendah ya, yang berfungsi untuk mentransformasikan tegangan listrik, yaitu tegangan menengah 20 kV diturunkan menjadi 380 sampai 220 volt oleh transformator distribusi ya. Ini untuk yang disalurkan ke konsumen atau ke rumah warga. Oke, kita lanjut. Yang terakhir ada grounding. Ini gambarnya yang saya lingkari merah, yaitu kawat yang ditanahkan. Sistem grounding atau pentanahan merupakan bagian dari jaringan tegangan menengah, yaitu fungsinya untuk mengalirkan arus gangguan atau lonjakan tegangan ke tanah. Arus gangguan dari FCO dan lonjakan tanah dari LA dialirkan menuju sistem pentanahan. Oke, kita lanjut. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun ucapan yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.